Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan kita berikutnya, yaitu mengenai teorema Liouville. Liouville. Nah, untuk memahami teorema ini, mari kita bicarakan dulu mengenai ruang fasa, konsep ruang fasa dan dinamika Hamiltonian. Nah, berbicara mengenai ruang fasa, marilah kita tinjau suatu sistem yang terdiri dari n partikel klasik gitu ya. N partikel klasik. Nah, dalam hal ini ruang fasa yang terkait itu berdimensi 6n ya. Nah, berdimensi 6n. Nah, 6 ini dari mana? 3n dari komponen posisi dengan notasi Ki gitu ya, Ki. Kalau dalam keadaan mikro ke I gitu ya. Kemudian 3n lagi komponen momentum yang kita simbolkan dengan Pi gitu ya. Nah, jika kita mengetahui semua nilai dari variabel-variabel ini gitu ya, Pi, Ki, maka sesungguhnya kita mengetahui dengan lengkap keadaan mikro dari sistem tersebut gitu ya. Nah, kita punya koordinat yang menggambarkan keadaan mikro tertentu Pi, Ki, maka sebetulnya ini terkait dengan suatu titik gitu ya, katakanlah gitu ya, dalam ruang fasa. Nah, untuk menggambarkan konsep ruang fasa ini supaya lebih ya ada gambaran ya, mari kita lihat misalkan dalam kasus kita ini kita memiliki ruang fasa berdimensi 6 ya, 6n dimensi ya, dimensi. Nah, kemudian misalnya kita punya kumpulan anggota dari keadaan-keadaan ya, keadaan dengan energi konstan ya. Energi konstan tertentu. Nah, kemudian kita melihat ada sini ya. Di sini ada suatu keadaan mikro ya. Keadaan mikro. Nah,
seiring waktu berevolusi, misalkan dalam ruang fasa, gitu ya, dalam batas-batas sistem memiliki energi yang konstan, gitu ya. Nah, seiring waktu dia dapat memiliki apa yang kita sebut sebagai lintasan atau trajektori, gitu ya, trajektori dalam, gitu ya, ruang fasa. Gitu ya. Nah, baik. Misalkan kita, nah gini ya. Misalkan kita mengetahui, kita tahu keadaan awal, gitu ya, PI, QI, gitu ya, dan juga Hamiltonian, yaitu kita simbolkan dengan H sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, gitu ya, untuk partikel klasik, gitu ya. Maka kita dapat melihat seiring waktu perubahan koordinat atau keadaan, gitu ya, melalui suatu trajektori yang bisa kita dapatkan melalui persamaan Hamilton, gitu ya. Persamaan Hamilton yang bentuknya sederhana, yaitu Q dot sama dengan dou H dou P, dan P dot sama dengan minus dou H dou Q, ya. Dot sendiri menunjukkan suatu turunan, operasi turunan terhadap waktu, ya. Berarti dou Q dot T, dou P dot T, ya. Baik. Maka dengan mempergunakan persamaan Hamilton ini kita dapat mengetahui nilai-nilai, tentu saja P. Kenapa ini? Nilai-nilai P dan Q pada setiap waktu setelah waktu awal, gitu ya. Waktu awal tersebut. Nah, ini, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ya. Misalkan kita punya suatu partikel titik, misalkan terdapat partikel titik bermassa M, ya. Nah, dia bergerak, gitu ya, dalam potensial yang hanya bergantung pada
hanya bergantung pada koordinat partikel gitu ya. Nah, dalam hal ini Hamiltoniannya akan berbentuk H gitu ya, sebagai fungsi dari koordinat PI QI gitu ya. Ini sama dengan komponen energi kinetik gitu ya, yang melibatkan momentum. Tentu saja dalam ungkapan momentum ini I dari 1 ke 3N ya, yaitu PI kuadrat per 2M tambah U energi potensial yang merupakan fungsi dari Q1 dan seterusnya hingga Q3N. Nah, gitu ya. Dan dengan menerapkan persamaan Hamiltonian yang ini kalau kita terapkan gitu ya, Anda akan dapatkan, kita terapkan ya, Q dot sama dengan dou H dou PI. Kita turunkan H ini terhadap PI, berarti dapatnya 2 dibagi 2 hilang, berarti PI per M berarti ya. Nah, kemudian satu lagi, maaf ini Q dot, kemudian P dotnya sama dengan minus dou H dou Q sama dengan ini, kalau Anda lihat hanya suku kedua yang berpengaruh ya, berarti kita bisa tulis minus dou U dou QI ya, maaf dou QI gitu ya. Nah, sama dengan suatu besaran yang terkait dengan gaya ya, ini kita sebut FI gitu ya, yaitu gaya itu yang didapat dari turunan spasial energi potensial ya, sebagai keterangan saja. Baik, kita teruskan. Dari sini kita teruskan pembahasan kita. Bagaimana persamaan geraknya? Persamaan gerak yang terkait gitu ya, itu tak lain dari persamaan gerak gitu ya, dalam dinamika Newton gitu ya, yaitu ini tak lain adalah P dot sama dengan M koordinat posisi Q. Nah, itu ya, ini I kalau gitu.
Nah, seperti ini double dot key-nya, ya. Dan ini kita tulis ulang, tadi adalah gaya, gitu ya, yang merupakan fungsi Q1, Q3N. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk suatu Hamiltonian jika Hamiltonian tak memiliki kebergantungan terhadap waktu, ya, secara eksplisit, gitu ya, maka, gitu ya, maka Hamiltonian tadi yang tersebut sebetulnya tak lain adalah suatu konstanta gerak, ya. Konstanta gerak, gitu ya, yang sama dengan energi awal dari sistem, ya. Misalkan kita menuliskannya energi awal tersebut sebagai E, misalkan, ya, dari sistem tersebut. Nah, kemudian salah satu hal penting juga bahwa lintasan atau trajektori tadi, trajektori dalam ruang fasa itu tidak saling berpotongan. Karena kalau misalkan ada dua trajektori, gitu ya, berpotongan di suatu titik, misalkan, ya. Nah, misalkan di suatu titik pada saat T sama dengan T0, katakanlah demikian. Nah, jika kita mencari solusi persamaan gerak dengan syarat awal diberikan pada T sama dengan T0, gitu ya, maka tentu saja kedua trajektori ini harus selalu sama, gitu ya, dan dalam waktu-waktu setelah T0, gitu ya. Dan ini tentu saja melanggar asumsi bahwa dua trajektori itu atau dua lintasan itu berbeda, gitu ya. Nah, ini jadi Anda pahami ini, maksudnya tidak saling berpotongan. Kemudian berikutnya juga yang perlu kita perhatikan, alih-alih kita memikirkan realisasi
tunggal gitu ya dari sistem di mana koordinat maupun momentum awal dari setiap partikel itu terdefinisi gitu ya, diketahui, maka kita lebih bermanfaat lah katakanlah dalam konteks pembahasan kita untuk memikirkan suatu ensemble gitu ya, suatu ensemble dari syarat-syarat awal ya, syarat-syarat awal. Ini dalam sistem fisik saya ulang sedikit ya, Anda nanti akan mengenal istilah syarat batas, kemudian juga terkait syarat awal. Ini yang ini biasanya disebut boundary condition. Yang ini adalah initial condition. Nah, gitu ya. Kalau boundary condition itu terkait dengan misalkan berapa nilai solusi di batas, misalkan di sini di pinggir atau di bawah, ini syarat batas. Nah, kalau syarat awal terkait dengan berapa solusi gitu ya pada berapa nilai solusi pada waktu-waktu tertentu, misalkan pada saat T sama dengan T0. Nah, dalam contoh ini ya, ini terkait, kalau yang ini berarti terkait initial condition, syarat awal. Nah, balik lagi ke tadi bagaimana kita meninjau suatu ensemble dari syarat-syarat awal gitu ya, dan yang terkait dengan rapat probabilitas gitu ya, rapat probabilitas yang kita nyatakan, kita simbolkan dengan rho gitu ya, rho sebagai fungsi PI QI tadi ya, dalam ruang fasa gitu ya. Dalam ruang fasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, pemahaman kita ada tentang rapat probabilitas. Kita ulang lagi ya. Probabilitas ya adalah suatu ungkapan yang menyatakan suatu probabilitas rho dp dq gitu ya, suatu sistem atau sistem tersebut gitu ya
ditemukan dalam keadaan mikro atau microstate gitu ya, yang terletak gitu ya, yang terletak pada suatu kotak gitu ya, atau boundary gitu ya, berdimensi 6n, kotak 6n dimensi gitu ya, dengan volume dp dq gitu ya, terpusat gitu ya, terpusat pada pq. Nah, di mana, nah kita lebih tepat menuliskannya dalam besaran vektor ya, dengan simbol vektor. Ini ada maksudnya. Nah, terpusat pada PQ gitu ya, terpusat pada PQ, di mana P dan Q adalah apa, vektor-vektor yang mengandung semua PI dan QI gitu ya. Nah gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah gitu ya, kita lanjutkan. Nah, misalkan jika sistem berada pada keadaan mikro yang tunggal, yang single gitu ya, maka rapat probabilitas gitu ya, akan terdiri dari gitu ya, atau mengandung terdiri dari suatu 6n dimensi fungsi delta. Fungsi delta berdimensi 6n gitu ya. Nah, kita juga melihat secara mendasar, memahami maksudnya secara mendasar bahwa probabilitas itu probabilitas itu tak dapat diciptakan atau dihilangkan gitu ya, probabilitasnya ya. Dan ini berarti rapat probabilitas
ini dapat dikatakan kekal atau conserve gitu ya maksudnya ya. Conserve gitu ya, secara lokal ya. Secara lokal atau locally conserve gitu ya. Nah, yang kekal atau konsep ini jadinya hanya menjamin bahwa rapat probabilitas gitu ya hanya dapat katakanlah hanya dapat mengalir dari satu bagian ruang fasa ke bagian yang lain. Nah ya, ini penting juga. Baik. Kita ini berarti juga kita lihat ya. Ini berarti juga mensyaratkan berarti ini ya atau berimplikasi bahwa terdapat apa yang kita sebut sebagai arus probabilitas ruang fasa gitu ya. Arus probabilitas ruang fasa yang berkaitan dengan rapat probabilitas gitu ya yang memenuhi persamaan kontinuitas yang sudah kita pahami konsepnya ya, yaitu dalam 3 dimensi dalam mekanika 3D gitu ya. Anda memahami kok nggak muncul. Nah ini misalkan persamaan kontinuitas itu do t gitu ya tambah del dot rho v sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini dalam 3 dimensi yang kita extend konsepnya ke dalam 6 n dimensi ya. 6n dimensi. Nah, ini 3. Nah, ini. Ya, ini sebetulnya tidak lain menyatakan bahwa kalau dalam mekanika kan perubahan rapat massa itu terkait dengan divergensi atau aliran dari massa tersebut ya menembus boundary atau suatu batas gitu ya yang mendefinisikan volume sistem di mana si rapat massa ini berada. Nah ini kita konsep ini kita pinjam, kita padankan dalam pembahasan kita gitu ya. Nah sehingga bentuknya kita dapatkan kalau dalam 6 dimensi ini ya bentuknya seperti apa. Kita tuliskan do t ya sama ditambah
Oke, kita ini kan I sama dengan 1 sampai 3N. 3N. Doro. Do. Ki. I. Ki. I. Dot. Gitu ya. Kemudian ditambah Doro. Do. PI. PI. Dot. Atau apa ini DPDT ya, DP per DT. Kemudian kita teruskan ditambah Ro. Nah ini Doki. Doki I dot. Doki I ditambah Do PI dot. Do PI gitu ya. Nah, kita tutup maaf sama dengan 0 gitu ya. Nah kalau kita perhatikan ini bagian ini halo kenapa nih? Sorry. Nah, bagian ini bagaimana? Kalau kita kerjakan persamaan Hamiltonnya, ya. Mari kita cek yuk. Do Ki I dot Do Ki I ditambah Do PI dot Do PI sama dengan, kita teruskan, Do Ki I Ki I dotnya apa? Anda sudah tahu, Do H Do P I. Nah gitu ya. Kemudian ini berarti ditambah Do PI Do PI minus ya, Do H Do Ki I ini sama dengan Do kuadrat H Do Ki I Do PI, kemudian dikurangi Do kuadrat H ini juga sama Do Ki I Do PI, jadi sama dengan 0. Berarti ini sama dengan sama gimana ini? Apa nih? Ini sama dengan Oke. Ini sama dengan 0 gitu ya. Yang ini. Sehingga kita sekarang memiliki persamaan yang bentuknya cuma sisanya saja Do T ditambah somasi besar 1 sampai 3N. Nah, yang kurung kuriwelnya tadi hilang, yang ada cuma Do Ki I Ki dot ya, Ki I dot tambah Do PI PI dot ya, DP per DT ya. Ini sama dengan 0. Nah,
Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa oh iya si ini sendiri ya. Kita lihat persamaan ini. Kenapa jadi lemot ya? Nah, ini sendiri tak lain adalah ini ya. Dero per dt ya. Sehingga dari sini kita punya bentuk seperti ini. Dero per dt sama dengan doro dot t ditambah i sama dengan 1 sampai 3n ya. Doro do ki dot tambah do pi dot gitu ya. Nah, itu sama dengan 0. Nah, sebetulnya inilah yang jadi kemana-mana nih. Nah, inilah yang kita sebut dengan kasih kotak ya. Nah, inilah yang disebut dengan teorema Liouville ya. Mohon maaf ini cancel teorema Liouville tadi ya. Jadi nah, baik. Nah, kita lihat bahwa di sini si dero per dt ini ya adalah turunan total dari itu rapat probabilitas. Ya, turunan total dari rapat probabilitas yang tak lain adalah perubahan atau evolusi rapat probabilitas dilihat oleh partikel yang bergerak gitu ya, yang bergerak seiring atau bersama aliran. Nah, gitu ya. Nah, kemudian delta, wah ini sudah rada ngeheng ya. Saya terusin, terlihat bahwa ini delta rho per dt sama dengan 0. Ini juga sebetulnya implikasinya cukup penting, yaitu saya kasih tanda ya, rapat probabilitas
itu incompressible atau tak termampatkan, gitu ya. Jadi ini artinya juga volume dalam ruang fasa itu tetap, gitu ya, meskipun elemen-elemen volumenya bisa saja mengalami deformasi selama evolusinya, gitu ya. Itu meski dapat terdeformasi, gitu ya, dapat berubah bentuknya, gitu ya. Kemudian berikutnya, ini apa nih? Berikutnya adalah yang tak kalah pentingnya adalah juga poin berikutnya adalah dalam ensemble mikrokanonik, gitu ya, energi itu merupakan konstanta gerak, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini sebetulnya teorema Liouville ini ya berimplikasi bahwa untuk setiap keadaan awal, gitu ya, rapat probabilitas akan berubah, berevolusi, gitu ya, sedemikian mencakup, gitu ya, keseluruhan permukaan energi konstan, gitu ya. Sehingga ini berimplikasi juga pada adanya probabilitas yang tak nol, gitu ya, yang bukan nol, untuk wah ini sudah mulai ini ya, tuh. Untuk menemukan, mohon maaf nih, sudah ngeheng. Untuk menemukan yang tak nol, untuk menemukan
sistem pada setiap daerah dalam ruang fasa gitu ya. Nah, itu jadi kurang lebih gitu. Baik. Nah, kemudian ada apa yang disebut dengan hipotesis ergodik ya, sekilas saja. Hipotesis ergodik ya, yang kurang lebih atau kita simpulkan ya, bunyinya adalah rata-rata temporal suatu variabel termodinamik gitu ya, itu ekivalen gitu ya dengan suatu rata ensemble dengan variabel yang sama. Nah, ya. Baik. Nah, ini sebetulnya terkait dengan konsekuensi teorema Liouville ya, bahwa dalam limit waktu yang besar, waktu yang lama, yang panjang, sistem secara seragam gitu ya, akan mensampel semua keadaan dengan energi yang sama gitu ya dalam ruang fasa. Dan ini mengarahkan kita pada gagasan bahwa rata-rata temporal pada suatu energi yang tetap gitu ya akan menyapu semua keadaan yang aksesibel gitu ya dengan energi yang sama gitu ya, dengan probabilitas yang seragam gitu ya. Yang tentu saja ini sejalan dengan asumsi kita dalam ensemble mikrokanonik ya. Nah, gagasan ini disimpulkan atau dibungkus dalam hipotesis ergodik tadi ya, bahwa waktu yang dipergunakan atau yang diperlukan oleh suatu trajektori dalam suatu daerah tertentu dalam ruang fasa itu proporsional atau sebanding dengan volume daerah tersebut dalam ruang fasa gitu ya. Nah, mari kita nyatakan mungkin secara sederhana dalam ungkapan matematiknya ya. F misalkan katakanlah dia merupakan rata-rata ensemble, nah, gitu ya. X gitu ya. Di mana ini maaf. Sekarang jadi lemot ini. Harus di ini ya.
Jadi kemana-mana nih. Nah ini mu sendiri merupakan